Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar math ya. Jadi untuk pembahasan kemarin kita belajar pembagian, yaitu dengan cara pengurangan berulang, dengan cara bersusun. Nah sekarang kita mau menerapkan pembagian bersusun pada soal cerita. Jadi disimak baik-baik ya. Nah, kita akan membahas soal cerita. Nah, soal ceritanya ada pada halaman buku kalian 143, tematik 3A. Silakan dibuka bukunya, Nak. Nah, untuk nomor 1, soal ceritanya seperti ini ya. Sebuah toko bunga menjual 336 tangkai bunga. Ya, jadi ada 336 tangkai. 336 tangkai. Kemudian bunga tersebut dimasukkan ke dalam pot. Berarti 336 ini akan dimasukkan ke dalam pot sama banyak, artinya akan dibagi ke 6 pot ya. Jadi pertanyaannya, berapa bunga dalam setiap pot? Nah, artinya 336 bunga ini kita akan membaginya ke dalam 6 pot. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau tulisan matematikanya dia seperti ini soalnya. Dibagi 6 sama dengan berapa? Ya, seperti itu. Nah, 336 dibagi 6 berapa? Nah, 3 bisa dibagi 6? Tidak bisa ya, karena 3 memang lebih kecil daripada 6. Jadi kita ambil 2 angka. Nah, 33 ada di perkalian 6. Coba 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. 4 kali 6, 24. 5 kali 6, 30. Nah, 6 kali 6 sudah 36. Jadi kita tidak mengambil 6 kali 6, kita mengambil 5 kali 6, 30 ya. Jadi kita ambil 5 kali 6, 30. Kita tulis 5 di atas, kemudian 5 dikali 6 berapa? Ini dikalikan ini berapa? 30 ya. Nah, kita tulis hasilnya di sini, 30. Nah, kemudian dikurangkan ya. Nah, setelah dikurangkan 33 dikurang 30 berapa? Ini sisa 3. Nah, ini sudah 0 kan? Tidak usah dituliskan. 3 dibagi 6 tidak bisa. Karena di perkalian 6 itu yang paling kecil angkanya adalah 6. Sama dengan hasilnya 6. Tidak ada yang dikalikan 6 mendapatkan 3 ya. Jadi, kita turunkan 6 ini ya. Nah, jadi 36. 6 dikali berapa menghasilkan 36? 6 kali 6 ya. Jadi kita tulis 6. 36 ini bisa dibagi 6, hasilnya 6 ya. 6 dikali 6 berapa? 36. Kita tulis hasilnya di sini, kemudian dikurangkan. 36 dikurang 36 hasilnya 0. Jadi jawabannya untuk setiap pot isinya 56 bunga. Ya. Seperti itu. Ini untuk nomor 1. Ini contoh ya. Nah, sekarang untuk nomor 2, Pak Danu memiliki 456 biji bunga matahari. Pak Danu akan membagikan biji bunga matahari tersebut ke 3 orang petani dengan jumlah yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa biji bunga yang didapat masing-masing petani? Jadi kita punya 456 biji bunga matahari, kemudian akan dibagikan ke 3 orang petani ya. Jadi seperti itu. Kalian kerjakan ini, selesaikan satu-satu bentuk matematikanya ya, pembagian bersusunnya. Nah, coba diperhatikan apakah 4 bisa dibagi 3? Bisa ya, 1 kali. Kalian tulis 1 kali 3, tulis di sini nak jawabannya, kemudian dikurangkan. Jadi diingat konsepnya, caranya dibagi dulu, kemudian hasilnya dikali dengan pembagian di sini, kemudian jawabannya di sini. Baru dikurang ya. Seperti itu. Ini untuk nomor 2. Ustazah lanjut, kalian selesaikan ya. Untuk nomor 3,
Dinas Pertanian akan membudidayakan bunga soka. Dinas Pertanian mengirim polybag berisi bibit bunga soka. 5 desa ya. Nah, artinya akan dibagikan ke 5 desa. Jumlah polybag bibit bunga soka dibagikan sebanyak 500 buah. Jadi 500 buah ini akan dibagikan ke 5 desa. Berarti bentuk matematikanya 500 dibagi 5 ya. Dibagi 5 sama dengan berapa? Nah, kalau dalam bentuk pembagian bersusun seperti ini ya. 500 dibagi 5. Nah, 500 dibagi 5. Ya, pertanyaannya berapa banyak polybag bibit soka yang didapat setiap desa ya. Jadi 500 ini kita akan membagikan ke 5 desa. Nah, bagaimana caranya kalau seperti ini Ustazah? Banyak sekali nolnya. Nah, coba kita lihat Ustazah kerjakan yang ini ya. 500 dibagi 5. Kita ambil 5-nya dulu ya. Fokus ke satu angka dulu. Apakah dia bisa dibagi 5? Ya, bisa. 5 dibagi 5. Coba di perkalian 5 yang menghasilkan 5. 1 ya, 1 kali ya. Berarti kita tulis 1 di sini, di atas hasilnya. Kemudian hasilnya dikalikan dengan yang ini ya. 1 dikali 5 berapa? 5. Kita tulis jawabannya di bawah sini. Nah, kemudian dikurangkan. 5 kurang 5, hasilnya 0. Kita tidak usah tuliskan ya. Nah, ada sisanya 0. Apakah 0 bisa dibagi 5? Tidak ya. Jadi, cara cepatnya, sisa 0 ini kalau sudah tidak ada angka di depannya, kita langsung tulis di atas sini ya. 100 ya. Jadi jawabannya 500 dibagi 5 hasilnya 100 ya. Seperti itu. Nah, kita mau buktikan apakah memang benar 500 dibagi 5 itu 100. Caranya kalau pembagi itu lawannya adalah perkalian. Jadi caranya ditahu itu dengan cara kita kali ya. Hasil yang kita dapat ini kita kali dengan pembagi ya. Sama dengan penjumlahan, nah dia lawannya adalah pengurangan. Nah, kalau perkalian pembagian ya. Nah, 100 dikali 5. Coba perkalian bersusun. 5 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 1 kali 5, 500 ya kan? Sama kan? Ini kan? Nah, jadi jawabannya adalah ada 100 polybag bibit soka untuk setiap desa ya. Itu untuk nomor 3. Nah, untuk nomor 4, dalam sebuah acara terdapat 8 tiang lampu hias bunga mawar putih. Jumlah semua mawar yang digunakan ada 256. Pertanyaannya, berapa banyak bunga mawar yang terdapat dalam setiap tiang lampu? Jadi ada 256 mau dibagi ke 8 tiang ya. Ini baginya Ustazah, titiknya Ustazah ini kayak sama dengan ya, afwan ya. Nah, 256 dibagi 8 berapa? Jadi ada 256 bunga lampu hias yang akan ditempelkan ke tiang, Nak. Jadi akan dibagi ke 8 tiang. Jadi bentuk matematikanya seperti ini. Nah, bentuk pembagian bersusunnya bagaimana? Nah, bentuk pembagian bersusunnya kalian kerjakan dengan cara bersusun seperti ini ya. Oke, silahkan diselesaikan ya. Nah, coba 2 dibagi 8 bisa atau tidak? Tidak. Jadi kita ambil 2 angka, 25. Coba cari 8 dikali berapa menghasilkan yang mendekati 25 tapi tidak lebih dari 25 ya. Nah, untuk nomor 4 itu ada pertanyaannya, ada 6 orang petani menanam 690 batang singkong. Jika masing-masing petani menanam pohon dengan jumlah yang sama, berapa jumlah pohon yang ditanam oleh masing-masing petani? Jadi ada 6 petani ya. Ini ada 6 batang singkong, berarti akan dibagi ke 6 ya. Ini diselesaikan. Silakan diselesaikan ya. Bentuk matematikanya soalnya seperti ini ya. Ini 690 dibagi
6 sama dengan berapa ya? Silahkan diselesaikan. Untuk soal nomor 6 itu ada seperti ini. Di suatu perkebunan bunga dipanen sebanyak 384 bunga ya, bunga sedap malam. Bunga-bunga itu akan dikirimkan ke 4 toko ya. Jadi 384 akan dikirim ke 4 toko. Nah, dengan jumlah yang sama, berapa batang bunga yang diterima oleh setiap toko bunga? Jadi, ini 384 akan dibagi ke 4 toko. Jadi, silakan dibagi dengan cara bersusun ya. Oke, semangat. Nah, berkaitan dengan operasi bilangan, Al-Quran tidak hanya membicarakan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, tetapi juga operasi perkalian dan pembagian. Penyebutan bilangan pecahan dalam Al-Quran secara tidak langsung telah berbicara tentang operasi pembagian. Operasi perkalian dapat ditemukan pada Quran Surah 6 Al-An'am 160 ya, yang artinya barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan ya. Seperti itu nak ya. Jadi semangat Ananda soleh-soleha. Ustazah ucapkan banyak terima kasih. Semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.